Inilah detik-detik terjangan angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di wilayah Ningas, Waru, dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah atap rumah warga tampak berterbangan dan berhamburan akibat kencangnya terjangan angin. Puting beliung datang secara tiba-tiba, menerjang desa yang ditandai dengan awan tebal. Meski hanya berlangsung dalam beberapa menit, musibah ini mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Di daerah Tulangan tercatat ada sekitar 5 rumah yang rusak parah bagian atapnya. Sementara di wilayah Ningas, Waru, petugas masih melakukan pendataan rumah yang rusak. Sejumlah aparat kepolisian, petugas BPBD, dibantu warga langsung melakukan perbaikan rumah yang atapnya mengalami kerusakan parah. Suara gemuruh sekitar jam 15.00 disertai hujan angin dan hempasan mengenai beberapa rumah tepatnya di desa Tulangan dan Kepatian. Ini ada 5 rumah yang kena hempasan angin puting beliung yang mengakibatkan atap rumah yang dari genteng maupun dari asbes terjadi kerusakan. Meski tidak ada korban jiwa dan luka, pemerintah desa masih terus melakukan pendataan, khususnya di wilayah Ningas, Waru, yang kondisinya lebih memprihatinkan pasca angin puting beliung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ratusan massa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Ternate di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara. Insiden terjadi saat ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor KPU Maluku Utara mendesak diusutnya dugaan kecurangan pilkada yang diduga terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara. Sebuah rekaman video panggilan seks beredar luas dan mengebohkan warga Gunung Kidul, Yogyakarta. Pasalnya seorang pria yang terekam dalam video tersebut diduga merupakan anggota DPRD Gunung Kidul. Akibatnya warga pun geram atas ulah memalukan yang dilakukan terduga anggota dewan tersebut. Hingga akhirnya warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu pimpinan DPRD Gunung Kidul. Warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dikejutkan kemunculan seekor buaya di pinggir kali, tak jauh dari lokasi ruang terbuka hijau. Warga langsung menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi buaya yang diketahui merupakan peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Halo selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya melecehkan wanita, seorang pengatur lalu lintas liar ditangkap polisi di Bekasi, serta Israel kembali melakukan serangan brutal terhadap warga Palestina di Gaza. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, beredarnya video asusila diduga dilakukan anggota DPRD Gunung Kidul Yogyakarta menjadi sorotan warga Gunung Kidul. Warga mendesak Ketua DPRD Gunung Kidul bersama Badan Kehormatan Dewan segera menyelidiki dan menindak tegas pelaku. Inilah video yang ramai jadi perbincangan warga Gunung Kidul. Video panggilan seks ini diduga dilakukan anggota DPRD Gunung Kidul dan viral di media sosial. Warga Gunung Kidul pun geram atas ulah memalukan yang dilakukan terduga anggota dewan. Menanggapi kasus ini, warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu pimpinan DPRD Gunung Kidul. Marbandi, perwakilan warga, meminta pimpinan dewan segera menindaklanjuti beredarnya video yang meresahkan.
Warga mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran jika pimpinan Dewan tidak serius menyelidiki dan menindak tegas pelaku. Sementara Ketua DPRD Gunung Kidul mengatakan pihaknya menyerahkan kasus ini kepada Badan Kehormatan Dewan. Soal tuntutan nonaktif. Oh nanti Mas, nanti itu kita dalam proses nanti biar partainya. Ya, beliaunya kan masih menjadi tim Mas, dari tim untuk kemenangan paslon. Jadi sementara biar mempunyai tanggung jawab untuk kemenangan dulu, terus baru nanti. Endang menambahkan masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan proses ini ke Badan Kehormatan Dewan demi terciptanya kondusivitas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Viral video pengendara motor wanita terlibat cekcok dengan Pak Oga di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Keributan terjadi setelah Pak Oga yang diduga hendak melecehkan pemotor wanita tersebut justru menantang korban untuk lapor polisi. Kini oknum Pak Oga telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Kenapa lu nyolek-nyolek? Kenapa lu tadi nyolek-nyolek? Ya kenapa? Lu pelecehan tau kayak gitu? Panggil polisi, suruh mari. Video milik korban pemotor wanita yang merekam momen dirinya terlibat cekcok dengan seorang pria pengatur jalan tak resmi atau Pak Oga di Jalan Kiai Haji Agus Salim Bekasi Timur, Kota Bekasi viral di media sosial. Keributan terjadi saat korban berinisial S 22 tahun dan adiknya N 19 tahun mendatangi pelaku di jalan untuk menegur aksi pelaku yang hendak melecehkan korban beberapa hari sebelumnya. Nampak Pak Oga mengelak dan justru menantang korban untuk melapor ke polisi. Menurut seorang warga, lokasi kejadian kerap macet dan memang rawan tindak kriminal. Sementara pelaku juga telah ditangkap tim Reskrim Polsek Rawarumbu dan Polres Metro Bekasi Kota dan ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Kejadian korbannya itu ada pelecehan yang mau dipecah penjara tapi bisa ditangkap dengan korban udah lapor polisi dan udah ditangkap di Polsek Rawarumbu. Oh, udah diamanin di polsek. Iya. Dirinya pun berharap agar Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian bisa disiagakan di lokasi untuk mengatur jalan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor menggelar aksi tawuran di kota Yogyakarta. Seorang anggota dari salah satu kelompok terjatuh dan menjadi sasaran pengeroyokan hingga mengalami luka akibat senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Kenari, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Lantaran kalah jumlah, salah satu kelompok akhirnya melarikan diri. Naas, seorang anggota dari kelompok ini terjatuh dan menjadi sasaran pengeroyokan kelompok lainnya. Usai dikeroyok, korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Mendapat laporan keluarga korban, polisi berhasil menangkap para pelaku pengeroyokan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta menyatakan tawuran dua kelompok pemuda ini sudah direncanakan dan sebelumnya mereka telah membuat janji. Bersama para pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan tawuran. Terjadi tawuran di Jalan Kenari, jadi Jalan Kenari Umbul Harjo. Terjadi tawuran antara dua rombongan tersebut. Kemudian saat itu karena kelompok korban ini kalah banyak, dia mau lari, kemudian jatuh, kemudian dikeroyok oleh rombongan ini. Kini polisi mengejar sejumlah pelaku yang turut melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang bocah di kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas mencuri uang di laci kasir sebuah rental PlayStation. Mirisnya sang bocah nekat menggasak uang karena kecanduan bermain game. Dalam rekaman CCTV, seorang bocah terlihat mendatangi meja kasir yang tengah ditinggal penjaga rental PlayStation. Kemudian sang bocah membuka laci dan mengambil sejumlah uang tunai pecahan Rp50.000. Menurut petugas rental, anak tersebut merupakan pelanggannya dan nekat mencuri karena ingin melanjutkan permainan tapi sudah tak memiliki uang. Pasalnya, usai menggasak uang, ia kemudian memperpanjang waktu permainan.
Petugas rental sendiri baru menyadari kehilangan uang setelah melihat rekaman CCTV. Pas udah kemalingan, dia juga main juga di sini. Habis itu, ya. Nah Mbak, ini udah kejadian berapa kali Mbak? Kalau bocil itu baru sekali ini sih kalau di kasir. Tapi kalau katanya kalau ke customer suka sering gitu. Pencurian yang dilakukan bocah tersebut tentu cukup memprihatinkan. Untuk itu, para orang tua diimbau lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum. Sementara meski telah kehilangan uang, pemilik usaha tidak melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. 1 unit mobil pickup bermuatan telur ayam yang terparkir di depan rumah warga di Sidoarjo, Jawa Timur digondol komplotan curanmor. Beruntung aksi kawanan berhasil digagalkan setelah mobil yang dibawa kabur tersebut terguling saat dikejar pemilik kendaraan. Mobil pickup bermuatan telur ayam terguling di Jalan Raya Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, pickup milik Hafid, warga perumahan Tanggulangin Asri ini, digasak komplotan pencuri kendaraan bermotor di depan rumahnya. Mengetahui mobilnya dibawa kabur, Hafid kemudian bersama warga berusaha mengejar komplotan pencuri. Pelaku yang panik diduga tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga menabrak median jalan dan terguling. Menurut warga, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung keluar dari mobil sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit, kemudian melarikan diri. Peristiwa pencurian mobil pickup ini terjadi Jumat dini hari saat kondisi jalan masih sepi. Saya kira orang belajar, kok malam siapa yang belajar? Nggak tahunya mobil pickup itu larinya itu ke pos ke arah ke barat, langsung gobek itu. Kenceng ya itu Pak ya? Kenceng. Terus yang punya itu Hafid, suaranya Hafid yang baru bilang maling gitu. Kasus pencurian pickup kini ditangani tim Reskrim Polsek Tanggulangin, Sidoarjo. Sementara itu, 2 pelaku yang kabur dalam pengejaran polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, ratusan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi demo terkait kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Selain berorasi, mereka menggelar teatrikal kejadian penembakan untuk diusut tuntas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO yang ditembak Aibda R, polisi narkoba Polrestabes Semarang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda Jawa Tengah. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa 3 rekan mereka. Tak hanya GRO, 2 pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Selain orasi, massa juga menampilkan teatrikal dan puisi memperagakan kejadian tragis menimpa pelajar. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasannya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat. Mereka mendesak agar kasus penembakan oleh oknum polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor terlibat keributan dengan relawan penjaga pelintasan kereta api di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara motor arogan itu tidak terima diadang relawan saat kereta api hendak melintas di lokasi. Pak, kemana Pak? Itu kereta Pak. Sejumlah relawan ini terlibat cekcok dengan seorang pengendara motor di perlintasan kereta api Cikudapate, Kota Bandung. Seorang pria yang memonceng anak perempuan ini nekat menerobos perlintasan kereta api. Saat itulah tim relawan sigap menghentikan pengendara motor karena jarak dengan kereta api yang melintas sudah terlalu dekat. Tak disangka pengendara motor yang arogan ini justru tidak terima laju motornya dihentikan relawan.
Menurut petugas yang berjaga di lokasi, kejadian serupa sudah kerap terjadi di perlintasan kereta api tersebut. Humas Daob 2 Bandung mengapresiasi para relawan demi menyelamatkan nyawa para pengendara motor yang nakal. Ada KA komuter lain Bandung Raya tujuan Cicalengka yang akan melintas. Tadi sempat terjadi gesekan karena pengendara tersebut mengotot ya. Sampai akhirnya kami berhasil menyelamatkan kedua penumpang daripada pengendara motor tersebut. PT KAI Daob 2 Bandung mengimbau masyarakat agar tidak menerobos perlintasan kereta api agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Mengalami pecah ban, truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun muatan sampah tumpah ke jalan hingga terjadi kemacetan panjang. Beginilah kondisi truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di kilometer 51 Tol Jor Cakung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Kondisi truk melintang di tengah jalan dengan kondisi muatan sampah yang tumpah dan berserakan. Truk terguling akibat pecah ban. Kondisi ban yang telah gundul diduga menjadi penyebab utama ban pecah. Saksi mata mengatakan truk yang melaju dari arah utara menuju Bekasi sempat mengeluarkan suara ledakan yang diduga berasal dari ban yang pecah. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah utara menuju Bekasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, tak terima lahannya diklaim pihak sekolah. Dan menjadi aset daerah, seorang ahli waris menyegel pagar sekolah. Akibatnya siswa-siswa SD negeri terpaksa melompati pagar karena tidak ada akses masuk ke sekolah. Puluhan siswa-siswi SD Negeri Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ini tidak sedang bermain lompat pagar saat jam istirahat. Mereka terpaksa melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter karena pintu digembok ahli waris pemilik lahan. Sayadi, ahli waris menyebut lahan seluas 1.500 meter persegi ini dipinjamkan orang tuanya untuk dibangun sekolah dan tidak pernah dijual. Wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Ahli waris meminta upaya penyelesaian secepatnya, termasuk uang ganti rugi jika lahan tetap digunakan untuk bangunan sekolah. Pasalnya, lahan sengketa ini sudah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Pendekatan kami juga akan minta data-data dari Kades, juga dari pihak-pihak yang terkait, sehingga nanti terlihat benar siapa sih sebenarnya pemilik tanah yang sebenarnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih melakukan pendekatan kepada ahli waris dan menunggu proses keabsahan hak milik tanah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah panggung warga di permukiman padat penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga akibat korsleting listrik. Api berkobar hebat melulantarkan 2 rumah panggung warga di permukiman padat penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Material rumah yang terbuat dari kayu memudahkan api untuk menyebar dan membesar. Warga bersama TNI, kepolisian, dan petugas damkar bergotong royong memadamkan api. Korban kebakaran menangis histeris melihat rumah yang mereka tinggali hangus terbakar. Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kejadian di sini ada 2 rumah dan alhamdulillah tidak ada korban. Penyebab kebakaran Pak? Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik.
Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya di pinggir kali dekat dengan ruang terbuka hijau. Warga pun menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi buaya yang diketahui merupakan peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Evakuasi buaya. Setelah mendapat laporan, petugas damkar Pos Jaya Mojo langsung mendatangi lokasi keberadaan seekor buaya di kebun kosong kawasan permukiman warga Kampung Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Izin Komandan Atur Regu Pos Mojo. Evakuasi buaya. Reptil buas ini pertama kali ditemukan warga berada di pinggir kali dekat dengan ruang terbuka hijau. Sebanyak 7 petugas damkar diterjunkan untuk mengevakuasi buaya dengan panjang sekira 2,5 meter ini. Saat akan ditangkap, buaya bahkan sempat mengamuk dan kabur mengejar petugas. Namun buaya akhirnya berhasil diringkus dan diikat mulutnya agar tidak membahayakan petugas. Menurut warga, buaya itu merupakan peliharaan warga sekitar yang sudah dipelihara selama 7 tahun dan terlepas dari kandang. Tahu Bapak kalau itu ada tetangga melihara buaya, tahu juga Pak? Iya tahu ya, orang-orang sekeliling di sini udah tahu semua sih. Jadi kalau pas tadi lihat itu udah langsung tahu ini punyanya. Iya, iya itu punya. Yang punya juga dua tadi kan ada di sini. Ada berapa buaya yang dipelihara? Cuma satu. Cuma satu ya. Laporan dari warga ada buaya di sekitar pemukiman warga yang dimana pemukiman tadi pinggir sungai gitu. Jadi kita langsung setelah dapat laporan kita langsung ke sana, kita langsung evakuasi bersama satu tim kurang lebih 6 orang. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran Pos Jaya Mojo dan selanjutnya akan diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam PKSDA Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Protes dugaan kecurangan pilkada, demonstran bentrok dengan polisi di Ternate. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, ratusan massa yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Massa mencoba menabrakkan mobil komando ke arah polisi yang tengah berjaga mengamankan jalannya aksi. Ratusan massa Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor KPUD Maluku Utara di Jalan Anggrek, Kelurahan Kota Baru, Ternate. Sempat terjadi aksi baku hantam antara massa dengan polisi saat petugas mencoba menghadang massa untuk masuk ke halaman kantor KPUD. Massa mencoba mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor sehingga menabrak anggota polisi yang tengah berjaga di depan kantor. Akibat peristiwa ini, seorang massa aksi menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian. Karena dinilai telah melakukan provokasi, pihak kepolisian akhirnya membubarkan massa aksi. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sempat ada tadi provokasi dari mereka. Ya. Ada sedikit gesekan, tapi situasi sudah aman sekali. Massa mendesak KPUD Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara. Mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. Mereka juga mendesak Bawaslu Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti pada Pilkada Sulawesi Utara,
Paslon nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika. Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling bersama sang istri mendatangi TPS 2 Kelurahan Saryo Tumpaan, Manado untuk menyalurkan hak pilihnya. Julius mengaku deg-degan usai melakukan pencoblosan. Pasalnya ini merupakan kali pertama memilih dalam pilkada setelah pensiun dari TNI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, mendeklarasikan kemenangannya setelah unggul atas dua rivalnya di Pilkada Sulawesi Utara 2024. Berdasarkan data masuk 100% hasil quick count Carta Politika, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, menempati posisi pertama dengan perolehan suara 36,51%, diikuti paslon nomor urut 2 Eli Hani 31,94%, dan paslon nomor urut 3, Stephen Alfred, 31,55%. Hati-hati para koruptor. Hati-hati kalian yang pernah menyusahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa hadir. Mari kita bergandengan tangan, ya, bersama-sama. Siapapun yang tidak memilih saya, kami berdua ini tidak apa-apa, kita akan gandeng juga. Karena mereka juga masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun hasil hitung cepat sudah selesai, namun pasangan YSK Victory tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pilkada secara manual yang akan disahkan KPU Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.